pagi. Semangat ya. Bertemu lagi dengan Kak Todo dan Josephine. sudah pada mandi semua dan siap mengikuti ibadah kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik untuk memulai ibadah kita. Adik, ayo bangkit berdiri ya. Yang lemes-lemes, semangat. Kita mau bernyanyi dan kita mau berdoa. Nah, kita akan menyanyikan lagu Allah di sini. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, pastinya adik-adik sudah semakin semangat, gak lemes-lemes lagi ya. Nah, adik-adik, kita percaya Allah hadir bersama kita sekarang ini dan mendengar doa-doa kita. Allah kita yang hebat dan harus kita sembah. Adik-adik, coba Kak Josephine tanya, bagaimana adik-adik dapat menghormati Allah di dalam hidup kita? Ayo, contohnya bagaimana adik-adik? Kak Todo, bisa kasih contoh nggak? Contohnya seperti ini. Contohnya mendengarkan firman Tuhan ketika pendeta khotbah atau mempelajari firman Tuhan di sekolah minggu seperti nanti ini kan adik-adik kan. Sekarang ini Kak. Sekarang ini Terus juga berdoa kepada Allah dan juga menyanyi puji-pujian bagi Allah. Apalagi ya? Lagi, Kak Josephine tambahin ya Kak. Kita menghormati Allah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah atas pemeliharaan Allah kepada kita. Kemudian meminta Allah untuk membantu kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan percaya kepadanya dan menaati firman-Nya, terutama ketika kita tergoda untuk tidak taat. Gitu Kak. Iya, jadi adik-adik, kita punya Allah yang hebat dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bernyanyi lagunya, ada lagunya deh, judulnya Great Big Wonderful God. Kita belajar bersama ya. Ya, oke Kak. Ayo adik-adik. We got a great big wonderful God. A great big wonderful God. A God who's always victorious, always watching over us. A great big wonderful God. We've got a great big wonderful God. A great big wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. A great big wonderful God. He'll never, never, never leave us. He always
wonderful God. A great big wonderful God. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah menyembah Allah saja. Kita hari ini akan belajar lebih banyak tentang siapakah Allah itu dari firman-Nya. Kita akan mengetahui bahwa hanya Dialah Allah yang benar dan Allah kita, dan kita akan menelusuri apa artinya mengenal Dia dan hanya menyembah Dia saja. Allah yang hebat. Ya, adik-adik, cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Ratna. Nah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kali kami ingin sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ada banyak hal di dalam pikiran kami yang seringkali berkecamuk supaya pikiran kami tidak kemana-mana. Bapa, kami mengundang Roh Kudus untuk memagari hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Bapa karena kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Siapa yang baru pertama kali ketemu dengan Kak Ratna? Iya, pasti adik-adik baru pertama kali ya berjumpa dengan Kak Ratna ya. Nah, hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya menyembah Allah. Temanya apa adik-adik? Menyembah Allah. Nah, kita akan membaca, tapi membacanya nanti adik-adik baca sendiri ya. Firman Tuhannya itu kita renungannya dari Keluaran 14 sampai Keluaran 15 ya. Nanti adik-adik buka. Oke ya, semuanya fokus ke depan, gak ada yang main HP, gak ada yang ganggu saudaranya atau masih ngunyah makanan ya, semuanya fokus ke depan. Kita mau dengerin firman Tuhan hari Minggu ini, menyembah Allah. Gimana sih menyembah Allah? Apa sih yang dimaksud dengan menyembah Allah? Seperti apa sih menyembah Allah? Itu semua ada di pikiran kita, di hati kita, seperti apa. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita menyembah Allah yang benar, ya, menyembah Allah yang benar. Kita ingat ceritanya bangsa Israel. Adik-adik pasti ingat semua ya. Ceritanya bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel ya menjadi budak di tanah Mesir. Adik-adik tahu nggak bagaimana hidupnya seorang budak di tanah yang bukan tanahnya dia, tanah orang lain. Dan dia menjadi budak. Adik-adik tahu kan? Bagaimana coba? Mereka terima aniaya. Mereka disakiti. Mereka diperlakukan seperti binatang.
Dan itulah pergumulan bangsa Israel saat itu. Kenapa bangsa Israel bertahan di tanah Mesir? Cuman satu adik-adik. Yang penting mereka bisa makan. Yang penting mereka bisa hidup. Mereka gak peduli bagaimana mereka disakiti, dilukai, diludahi. Mereka gak peduli adik-adik. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka makan, bagaimana mereka hidup. Adik-adik, Tuhan dan bangsa Israel mempunyai ikatan perjanjian. Ya, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa kesayangannya Allah. Umat pilihannya Allah. Apakah Allah melupakan janjinya? Tidak. Saat Allah berkata-kata tentang bangsa Israel adalah umat kesayanganku, itu artinya ada ikatan janji antara Allah dengan bangsa Israel yang harus terwujud. Dan Allah sifatnya tidak pernah melupakan janjinya. Itu Allah. Allah yang benar yang kita sembah. Allah yang ada di dalam Alkitab. Yang Alkitab katakan. Ya. Nah, bangsa Israel lupa akan janjinya Allah. Tapi Allah gak pernah lupa. Sampai akhirnya adik-adik. Suatu saat. Mereka keluar dari tanah Mesir. Itu pun dengan caranya Allah. Mereka bisa selamat dari tanah Mesir. Itu pun karena rencananya Allah. Itulah Allah. Allah yang kita sembah. Kalau dia sudah berjanji umat kesayangannya, dia akan meluputkan dari hal-hal yang menyakiti umat kesayangannya. Janjinya ya dan amin. Ya, adik-adik. Nah, saat dia keluar, bangsa Israel maksudnya Kak Ratna, keluar dari tanah Mesir, itu bukan sesuatu yang gampang adik-adik. Rencananya Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakannya orang Mesir. Mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, buat Allah itu adalah sesuatu yang begitu amat mudah. Tetapi buat bangsa Israel itu adalah bencana. Adakah bangsa Israel waktu itu berdoa buat kelepasan penganiayaan di bangsa Mesir? Tidak. Bangsa Israel hanya memikirkan bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa hidup walaupun dia ditindas di sana sebagai seorang budak, bukan sebagai seorang tamu, budak. Sangat menyakitkan adik-adik. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain buat bangsa Mesir. Tuhan tahu bagaimana umat kesayangannya disakiti. Tuhan punya rencana buat bangsa Israel. Sampai satu saat mereka keluar dari bangsa Mesir, dari negara Mesir. Adik-adik tahu Firaun senang? Apakah Firaun senang waktu mereka keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir? Enggak. Semua orang Mesir murka saat mengetahui bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah bangsa Mesir, dalam hal ini Firaun dan rakyatnya, diam-diam aja? Ataukah Firaun bilang,
Udah biarin aja, cuekin aja lah, nggak apa-apa. Enggak. Disinilah rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan membuat Fir'aun tegar tengkuk. Adik-adik tahu nggak tegar tengkuk? Apa sih tegar tengkuk? Menjadi keras dia. Keras ingin mengejar bangsa Israel. Allah membuat Allah membuat Firaun menjadi keras untuk apa? Untuk mengejar bangsa Israel. Sampai dimanapun bangsa Israel akan aku kejar. Dengan kata lain adik-adik, umat kesayangannya Allah tidak diberi ampun oleh Raja Firaun saat itu. Adakah bangsa Israel memohon kepada Tuhan saat mereka dikejar-kejar seperti itu? Tidak. Mereka masih bersungut-sungut. Mereka bilang apa adik-adik? Seandainya saja kami masih di Mesir, kami tidak akan seperti ini. Seandainya saja kami masih di Mesir, kami sudah makan makanan yang enak-enak. Ditolong Tuhan. Tapi bangsa Israel maksudnya Kak Ratna. Bangsa Israel masih bersungut-sungut. Dia lupa. Cuman Allah saja yang bisa menolong. Gak ada yang lain. Menjadi budak di Mesir, bangsa Israel dipaksa untuk menyembah dewanya mereka. Hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sehingga Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tuhan membuat Fir'aun tegar tengkuk untuk mengejar bangsa Israel. Sampai di Laut Teberau, bangsa Israel berhadapan dengan laut. Kali kedua, Tuhan memperlihatkan mujizatnya yang luar biasa. Bahwa dengan menyembah Allah saja, semua hal yang tidak masuk akal, Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Mereka lari di hadapan mereka, tiba-tiba ada laut besar dengan ombaknya. Untuk kedua kalinya Tuhan mengadakan mujizatnya dengan luar biasa. Laut Teberau terbelah dua. Dan akhirnya bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut yang sudah terbelah dua itu, adik-adik. Begitulah cara Tuhan. Cara Tuhan yang tidak pernah difikirkan oleh manusia. Tidak pernah ada di pikiran, tidak pernah ada di hati. Itu yang Tuhan kerjakan untuk umat kesayangannya. Tegar tengkuk yang diberikan kepada Fir'aun berakibat fatal. Terus Fir'aun dan prajuritnya mengejar bangsa Israel yang sudah berada di tengah-tengah Laut Teberau yang sudah terbelah dua. Apakah bangsa Israel ketakutan? Di situ mereka percaya keselamatan yang terjadi buat bangsa Israel. Ya adik-adik. Fir'aun tetap mengejar, tetapi juga bangsa Israel terus berjalan, menatap ke depan, tidak tengok ke kanan, ke kiri, belakang,
tapi terus menatap ke depan dengan langkah yang cepat. Apakah mereka tiba dengan selamat? Ya, benar. Mereka tiba dengan selamat. Karena siapa adik-adik? Apakah karena kekuatan mereka? Apakah karena kaki mereka, langkah mereka, tubuh mereka? Bukan. Mereka kuat karena Tuhan. Bangsa Israel menyerahkan dirinya karena percaya Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong mereka sampai tiba di tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan. Nah, adik-adik, bagaimana bangsa Mesir atau tentara Mesir yang mengejar beserta Firaun? Mereka mati. Mereka mati, tenggelam di Laut Teberau itu. Demikianlah caranya Tuhan, adik-adik. Demikianlah caranya Tuhan bekerja bagi umat kesayangannya. Bangsa Israel akhirnya percaya kepada Tuhan yang memberikan mereka hidup. Itulah bangsa Israel. Percaya, percaya, dan percaya. Dan akhirnya mereka hidup. Mereka selamat, mereka berbahagia. Dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah berpikir dengan kekuatanku, dengan pikiranku, dengan kepandaianku, dengan alat-alat elektronik yang canggih-canggih, aku bisa melakukan apa saja. Ingat, ada Tuhan di atas semua yang kamu pikirkan. Tuhan berkuasa mutlak atas hidupmu. Jadi, cuma Tuhan yang adik-adik harus sembah. Yesus adalah Tuhan, Alfa dan Omega. Adik-adik bisa melakukan ini semua di dalam kehidupan adik-adik ya. Dalam kesulitan apapun juga, dalam hal-hal apapun yang kalian tidak enak, perasaan tidak enak, pikiran yang sepertinya buntu, ingat, percaya Tuhan yang bisa menolong adik-adik. Ya, adik-adik bisa lakukan kan? Mau belajar, minta Tuhan yang pimpin. Mau mengerjakan PR, minta Tuhan yang pimpin. Apa saja yang menjadi aktivitas adik-adik, minta Tuhan beserta selalu dengan adik-adik. Saat adik-adik keluar rumah dan masuk ke dalam rumah kembali, minta Tuhan yang pimpin menyertakan adik-adik. Oke adik-adik? Ya? Karena harap hari-hari ke depan adik-adik bisa melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita sudah menikmati firman Tuhan. Kita mau berdoa agar firman Tuhan tetap di hati kita dan kita siap melakukannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Karena hari ini Tuhan mengajarkan kami kembali menyembah Allah saja yang menjadi andalan di dalam seluruh kehidupan kami. Apa saja yang kami lakukan, kami mau Allah yang menjadi andalan kami di dalam segala aktivitas kami. Kami akan melakukan aktivitas kami 1 minggu ke depan. Kami mau supaya Allah terus melakukan yang terbaik bagi hidup kami dan kami pun selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan ya dari Kak Ratna, yaitu dari Keluaran 20 ayat 3. Kak Ratna ulangi ya. Ayat hafalan kita minggu ini adalah
Keluaran 20 ayat 3. Ya, kita siap ya menghafal ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Pasti kalian bisa semua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yuk, Kak Ratna kasih waktu ya. Sebentar. 3 menit? Oh, kebanyakan. Oke. Siap ya? Sekali lagi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, semua bisa ya? Sip. Adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau belajar tentang 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Berarti hari ini kita belajar perintah Allah dari yang ke-1 sampai yang ke-5 ya adik-adik. Nah, di sini nanti ada terlihat 5 perintah Allah pertama. Adik-adik, kita coba urutkan ya. Ya, kita lihat ya Kak ya di layar. Hormatilah ayah dan ibumu. Perintah keberapa itu kan? Ke-5. Nah, sekarang yang berikutnya adik-adik ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah keberapa adik-adik? Ya Kak? Perintah yang pertama. Oke. Yang satu dong. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah keberapa itu kan? Aku tahu, itu perintah ketiga. Nah, sekarang berikutnya ya adik-adik. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Berapa itu? Perintah Berapa? kedua. Yeay. Sekarang yang terakhir ya adik-adik. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah keberapa? Ayo. Kak Todo bantu dong. Perintah keempat adik-adik. Nah itu adik-adik, kita mau belajar hari ini 5 perintah pertama. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer persembahannya di nomor rekening ini. Nah, kita mau bernyanyi adik-adik untuk persembahan kita dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Yuk Kak. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga boleh semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Kita ingat lagi ya firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar saat orang Israel melihat Allah menyelamatkan mereka dari orang Mesir. Saat mereka mengalami kehadiran Tuhan yang membimbing mereka. Dan saat mereka mengingat semua yang Tuhan lakukan untuk mereka, kepercayaan mereka
terhadap Tuhan semakin bertumbuh. Mereka belajar bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang seperti Dia sedikit pun. Dan bahwa hanya Dialah yang layak menerima penyembahan umatnya. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah satu, bahwa kita memahami bahwa Allah dalam Alkitab adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kita memahami apa artinya mengenal dan menyembah Tuhan Allah kita. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, sukacita selalu.